Dulu tuh nggak punya cita-cita. Cita-citanya cuma pengen mati muda. Sound weird gitu ya, atau sound dark gitu. Tapi emang dulu tuh cita-citanya ya udah pengen mati muda aja. Karena waktu itu kebetulan waktu gue SMA gitu, tepatnya kelas 2 bokap meninggal, kemudian 1 tahun setelahnya nyokap meninggal. Jadi sehabis itu Oh, I'm sorry. rasanya kayak what should I do next ya, kayaknya nggak punya apa-apa deh gitu, kayaknya bingung mau ngapain. Terus kemudian dulu banyak baca tentang Club 27 gitu ya. Club 27 nih pemusik-pemusik yang meninggal di usia 27, kayak Kurt Cobain Oh, gitu. Terus kemudian jadi oke. kepikiran, gila keren sih ini mati muda gitu ya, cukup sampai di umur 27 aja. Jadi waktu milih kuliah pun sebenarnya itu menjalani pilihan orang. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia bersama saya Jason Herlambang. Ini adalah segmen ngobrol dengan teman yang tayang di kanal Siniar ini setiap hari Minggu, di mana saya akan mengundang dan berbicara dengan seorang teman dengan topik cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat mendengarkan episode hari ini. Di episode kali ini saya mengobrol dengan teman saya yang bernama Mega Anissa. Jadi saya dan Ci Ega ini, panggilannya Ci Ega, udah kenal sejak 3 tahun yang lalu. Saya kenal beliau itu di komunitas The Podcasters Indonesia. Dan di episode kali ini saya mengobrol tentang cita-citanya dulu, itu pingin mati muda, terus tentang menjaga kewarasan saat dia memimpin perusahaannya dia sendiri, lalu mengkontemplasi diri sendiri gitu ya. Jadi obrolan ini cukup menarik, terutama obrolan ketika dia menceritakan tentang pertanyaan anaknya gitu ya, mempertanyakan sesuatu hal yang tidak wajar ditanyakan gitu ya. Malah ini seharusnya pertanyaan ini ditanyakan oleh orang dewasa tentang dirinya gitu ya, apa yang ada dalam dirinya. Dan bisa saya bilang pertanyaan ini adalah pertanyaan level sekelas filsuf gitu ya. Gimana menariknya episode ini? Silahkan didengarkan sampai selesai dan selamat menyaksikan atau mendengarkan episode ini. Boleh memperkenalkan diri, eee, keseharian, profesinya sebagai apa, lalu, di rumah sebagai ibu berapa anak atau, ya pokoknya keseharian lah gitu. Silakan. Oke, aku Ega. Biasanya sih sehari-hari gitu ya kerja sebagai digital marketer dan digital strategis. Kemudian aku kebetulan untuk sekarang punya PT sendiri gitu, alhamdulillah. Sudah berjalan hampir ya 9 bulan gitu ya. Eh, Tentu hari-harinya lebih banyak ngurusin konten orang, event orang gitu ya. Semua hal yang berhubungan sama dunia digital. Aku punya 2 anak dan banyak keponakan. Ya sebagai tante-tante usia 38 gitu biar waras, aku juga ada di beberapa komunitas sih. Oke, digital marketer ya, digital marketing. Dulu memang pengen berkecimpung di dunia ini, punya cita-cita menjadi, seorang yang bekerja di bidang ini, atau kuliahnya lulusan apa, kerjanya di mana gitu? Dulu tuh nggak punya cita-cita. Cita-citanya cuma pengen mati muda. Sound weird gitu ya, atau sound dark gitu. Tapi emang dulu tuh cita-citanya ya udah pengen mati muda aja. Karena waktu itu kebetulan waktu gue SMA gitu, tepatnya kelas 2 bokap meninggal, kemudian 1 tahun setelahnya nyokap meninggal.
Jadi sehabis itu Oh, I'm sorry. rasanya kayak what should I do next ya, kayaknya nggak punya apa-apa deh gitu. Kayaknya bingung mau ngapain. Terus kemudian dulu banyak baca tentang Club 27 gitu ya. Club 27 nih pemusik-pemusik yang meninggal di usia 27 kayak Kurt Cobain gitu. Oh, Terus kemudian jadi oke. kepikiran, gila, keren sih ini mati muda gitu ya. Cukup sampai di umur 27 aja. Jadi waktu milih kuliah pun sebenarnya itu menjalani pilihan orang, bukan Mhm. benar-benar suka, tapi itu justru pilihan almarhum kakakku. Tapi kemudian di semester ketiga gitu, atau tepatnya di tahun kedua, ada satu mata kuliah yang rasanya menarik banget. Kebetulan mata kuliahnya tentang SDM gitu ya. Terus kayak yang kayaknya seru nih kalau didalamin. Karena dulu gue cita-citanya sih jadi lawyer, cuma karena kuliah ngambil teknologi pendidikan musnah gitu ya cita-cita itu. Plus emang udah nggak semangat aja mau kuliah. Jadi kerjaannya hari-hari party old night long, pagi kuliah dengan mata beler gitu ya. Tapi kemudian ketika ketemu itu langsung kayak, wah ini dia nih kayaknya yang gue suka. Fast forward, karena suka sama SDM, kemudian saya jadi mbak-mbak kantoran. Mulai dari perusahaan swasta gitu ya, di salah satu perusahaan swasta jadi orang HR, magang di situ, kemudian lulus dari situ pindah ke satu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, jadi mbak-mbak PNS. Tapi sayangnya pas jadi mbak-mbak PNS cuma bertahan 8 bulan karena nggak tahan sama hal-hal yang nggak sesuai value. Terus kemudian waktu itu doanya pengen dapat kerjaan terbaik. Ya Allah pengen keluar deh dari sini. Ini udah nggak sama value-nya. Dan akhirnya alhamdulillah keterima di salah satu BUMN. Dan dari situ sampai 4 tahun ke depan aku jadi mbak-mbak BUMN gitu. Tapi kemudian ya kita tahu bahwa hidup kayak roller coaster gitu ya. Selalu seru, selalu ada tikungan-tikungan tajam. Kebetulan kalau buat Ya. di aku tikungan tajamnya di 2014 ketika punya bayi gitu. Ketika melahirkan ada kejadian gitu ya, bikin aku berpikir kayaknya gue keluar kantor aja deh. Gitu. 2014 memutuskan keluar kantor, 2016 kemudian shifting atau ganti gitu ya, ganti pekerjaan jadi mbak-mbak digital marketing. Dari 2016 sampai sekarang berarti sudah hampir tahun ke-8 lah bergelut di bidang digital, sosial media, terus kemudian brand dan segala macam. Lumayan ya. Oke, menarik menarik ya, kehidupannya. Itu yang tadi yang saya garis bawahi sebenarnya ingin mati muda gitu ya, cita-cita ingin mati muda. Bego aja emang itu bego aja. Ada masa muda kita kan kadang di usia berapa gitu ya kita melakukan hal-hal bodoh. Nah itu tuh fase saya Betul kayaknya di usia itu. betul. Eee, kapan, eee, terakhir berpikiran bahwa, mati muda itu enggak atau kapan berhenti memikirkan untuk mati muda gitu? Kapan berhenti memikirkan untuk mati muda? Tepatnya adalah ketika ada cowok luar biasa pedenya mengajak saya menikah di saat baru pertama kali ketemu. Jadi Yang saya menjadi kayak, suami, Ciega betul, sekarang atau? Oke. akhirnya jadi suami. Sekarang berarti kami sudah Oke. berapa belas tahun barengan ya. Kami sudah Ah, 12 tahun nikahnya, tapi barengannya 15 tahun setengah. Pertama kali ketemu dia, terus ujuk-ujuk ngajakin nikah, terus saya mulai agak goyang. Aneh banget nih, ada orang baru pertama kali ngajakin nikah. Masa sih nikah? Nikah tuh kayak gimana ya gitu. Itu tuh mulai agak goyang. Tapi kan gue pengen mati muda ya. Dia juga nggak oke lah gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok masih pacaran terus ya? Kok nih orang masih nungguin ya? mhm, Sampai akhirnya benar-benar hilang, udah nggak memikirkan lagi justru ketika saya dikasih sama Tuhan sneak peek-nya. apa itu Mas, sedikitnya?
eh Mas Lambang percaya nggak? Kadang ada orang yang bilang omongan itu doa, ya kan? Mhm. Saya kan bilang saya pengen mati muda. Waktu itu sih pengen gabungnya di klub 27 gitu ya. Ya. Tapi kemudian di tahun 2012, tepatnya di umur saya yang ke-28, itu berarti kalau secara spesifik itu berarti 19 hari setelah saya ulang tahun, saya di-shutdown sama Tuhan. Saya dibikin gak sadar selama 18 jam dengan kondisi 3 pembuluh darah pecah. Itu saat dimana bangun dari kejadian itu 18 jam kemudian saya akhirnya bersyukur dan tidak ingin lagi mati muda, kayak hah, gila beneran mau mati kemarin gua gitu. Itu kejadiannya Eee, itu kejadiannya mungkin, supaya tahu konteksnya, itu terjadi ketika saya melahirkan anak saya yang pertama. Jadi ketika melahirkan saya ada mmm, masalah gitu ya, ada pecah pembuluh darah ketika bayinya diangkat, kemudian dokternya melakukan shutdown gitu, dokternya bilang, "Bu, kami bius total ya," gitu. Nah ketika bius total itu, udah tuh blank. Yang saya ingat bangun, saya ngerasanya cuma kayak tidur sebentar aja gitu, terus kemudian bangun tapi mata penuh cahaya putih gitu, terus pas melek yang saya rasain cuma saya lihat muka kakak saya samar-samar yang cowok sama ngelihat suami saya, terus mereka nyiumin saya gitu, terus kakak saya bisikin di kuping saya, lo kuat gitu, lo kuat 3 kali gitu, dia bilang lo kuat, lo kuat, lo kuat. Udah tuh dari situ. Nah, kalau pertanyaannya sejak kapan gak mau mati muda, kayaknya titik poinnya di dua kejadian itu. Semenjak ada cowok yang ngajakin nikah, bikin saya agak bimbang, tapi semakin pastinya lagi semenjak kejadian beneran mengalami 18 jam gak sadar itu. Dari situ baru memaknai ternyata, eh kayaknya lu nggak bisa deh sembarangan pengen bilang kayak gitu, lo udah dikasih hidup loh. Nih bahkan mhm. ada orang lain yang hidupnya bergantung sama lo, yang mana menurut saya gitu ya, anak saya gitu ya, anak perempuan saya tuh hidupnya waktu itu bergantung sama saya. Kalau aja sampai hari itu saya nggak ada, nggak kebayang tuh dia masih bayi, baru lahir terus udah ditinggal sama ibunya. Iya, iya, Gitu. iya. Menarik. Kemarin juga, kebetulan saya ngobrol sama Bang Andira, Om Andira tahu? Om Andira Amanda? Ananta? Amanda. Andira penyiar penyiar radio, siapa nama Keren, panjangnya keren, saya lupa. keren. Mas Andira ini ya, Mas Andira yang dulu barengan sama Gofar Gofar Hilman? sama Iya, Panji, ya, ya, iya, iya, kemarin di Hard sempet Rock. ngobrol juga, heeh, sempet ngobrol terus ya keseling gitu, apa namanya, tentang, gimana caranya jadi, kita itu menjaga semangat untuk hidup gitu. Dan dia pun menjalankan kebiasaan yang sekarang, yaitu dia lagi seneng lari, berolahraga gitu, karena ya dia pengen hidup untuk orang yang dia sayangi dan dia cintai gitu. Dan ya apa namanya, di, eee, filsafat stoicisme mungkin si Ega juga pernah dengar yang namanya memento mori. Ya, Memento mori ini kita itu harus diingatkan atau mengingatkan diri bahwa ya kita itu manusia yang tidak abadi gitu, kapan saja bisa mati gitu. Tetapi bukan berarti kita ingin mati di umur segini atau harus mati di umur segini gitu ya. Dan, eee, pelajaran apa yang Cega ambil, apakah entar dulu, tapi tadi pas 18 jam itu ada ini nggak, ada pengalaman kayak mimpi atau apa, pas 8 jam itu apa sama sekali nggak inget apa-apa gitu? nggak ada sih, bener-bener kayak, eee, pernah nggak sih kayak kita udah capek banget, terus tidur siang, terus Mhm. rasanya enak banget dan tapi rasanya tuh kayak baru sebentar gitu. Cuma pas Oh, bangun kayak cahaya putih aja, terus kemudian bangun, melek mata, samar-samar. Aku pikir itu tuh baru sebentar layaknya orang abis sesar, karena kebetulan aku waktu itu disesar ya, gitu.
Mhm. nggak sadar bahwa itu 18 jam, nggak sadar bahwa semua orang deg-degan nungguin kabarku, bahkan, kalau menurut kesaksian teman-temanku, mereka mereka bilang, "Kami 24 jam mantengin handphone karena takut kenapa-napa," gitu. Kebetulan aku di masa itu tuh berisik banget di Twitter. Kayak ngoceh terus, jadi orang Mhm. penandanya, "Nih kalau sampai si Ega hilang dari dunia maya pasti ada apa-apa nih," gitu. Terus mereka nanya ke suami aku, "Si Ega gimana?" segala macam gitu. Itu tuh mereka nungguin. Nggak ada kayak yang orang-orang, wah ngalami terus atau kayak misalnya ini ya, kayak si siapa namanya, Black Panther gitu, ngomong sama bapaknya. Nah, aku nggak ada tuh Nggak ada pengalaman ya? kayak gitu, nggak Nggak ada. ada. Karena Padahal sih ya karena ngarepin ya, banyak ya siapa karena tahu banyak ketemu kan bokap. orang-orang yang karena banyak orang yang kayak apa, near death experience kan ya, itu istilahnya ya. Iya iya. Tapi mungkin mungkin cuman cuman dibius 18 jam, tapi waktu itu keadaan jantungnya gimana, Mbak? Kayak apakah sempet hilang atau kata teman-teman gitu? Kata Kalau kata keluarga? suami sih waktu itu kebetulan aku mengalami pecah pembuluh darah di 3 titik. Di dekat jantung, di belakang rahim, Oh sama satu oh, lagi deket ginjal kalau nggak salah. Pokoknya pecah dan organ tubuhnya tuh ada yang dikeluarin dulu gitu. Kayak di film-film ya, kita mmm, suka lihat kayak rahimnya diangkat dulu. Nah, kalau aku waktu itu waktu suami masuk tuh rahimku lagi dikeluarin dulu karena lagi dibersihin. Karena darah tuh kayak selang yang tutup pakai jempol gitu mmm. Jadi keluarnya. waktu itu berarti sesar ya? Sesar, lahirannya sesar? Betul, lahirannya sesar, aku sempat ngerasain bayi diangkat dan maksudnya taruh di dadaku gitu ya, Heeh di inisiasi dini gitu ya, biar anaknya mau heeh, menyusu segala macam, itu aman. Nah, kayaknya si dokternya juga baru sadar, begitu mau ngebersihin tuh darah banyak banget. Ini persis kayak di oh, film-film, eee, Emergency Room atau film-film Grey's Anatomy atau film-film kayak New Amsterdam gitu ya. Jadi begitu mhm mhm, bayinya udah beres mau dibersihin, ibunya dikasih lihat dan itu darahnya banyak banget. Baru dari situ suamiku, katanya sih kalau dari versi suamiku dia lagi azanin bayinya, tahu-tahu mhm. disamperin satpam, harus masuk ke dalam kamar operasi, terus dia harus tanda tangan, kemudian megangin kepalaku ketika proses operasinya berjalan, gitu. Apakah, pengalaman itu menjadi apa ya, menjadi pelajaran atau semangat hidup sekarang atau gimana? Um, Sebenarnya kejadian itu justru pembuka untuk aku sedikit berubah. Aku nggak bilang bahwa itu membawa perubahan banyak. Aku membuat sedikit perubahan dari pola pikirku. Yang Mhm tadinya pengen mati muda gitu ya, sekarang lebih pengen berkarya aja gitu karena aku pengen ngebesarin anakku di situasi yang memang ideal buat dia. Tentu versi mhm aku gitu ya. Aku nggak mhm. tahu kalau versi orang lain, tapi ideal buat anakku versi aku gitu. Tapi kemudian lagi-lagi karena perjalanan hidup justru tonggak terbesar perubahan aku untuk memaknai hidup lebih dalam justru ketika di 2019 dan 2020 ketika kakakku yang pertama meninggal, kemudian anakku meninggal. Nah, dari situ baru lebih signifikan perubahannya. Apa yang kriteria ideal untuk membesarkan anak dari pola pikir Ci Ega? Aku pengen anak aku ngalamin apa yang aku alamin waktu itu di keluarga. Kami bebas uh, untuk mengekspresikan apa yang kami rasakan. Kami bebas memilih Mhm apa yang kami ingin pilih. Dan kami bukan cuma sekedar dibebaskan, tapi dan difasilitasi gitu ya, tapi juga ibaratnya dikasih guidance-nya, dikasih woro-woronya gitu. Walaupun mereka nggak ikut serta di dalamnya, tapi mereka jagain. Almarhum papa mamaku dulu orangnya tipenya gitu. Mungkin itu privilege juga karena aku anak bungsu, jadi mereka udah proses gitu ya. Wah, anak pertama agak chaos nih, anak kedua chaos mhm banget nih.
kayak anak ketiga Mhm. perlu diubah deh gitu. Nah kayaknya pas di anak ketiga udah lebih smooth, tapi sayangnya umur mereka nggak panjang kan, jadi kayaknya mereka udah nyiapin itu gitu. Itu yang mau aku terapin ke anak aku. Dan emang sekarang gitu ya, tahun ini dia sudah 10 tahun gitu, dia tumbuh jadi anak yang old soul dengan banyak pertanyaan, pertanyaan Oke. tentang kehidupan yang akhirnya ibunya harus fasilitasi. Dan menurutku itu cukup ideal sih ketika aku bisa menjembatani apa yang lagi dia pikirkan, aku bisa ngobrol sama dia tentang apa yang dia rasakan gitu. Karena banyak banget di luar sana anak-anak yang merasa bahwa mereka nggak bisa ngeluarin apa yang mereka rasain ke orang tuanya dan mereka lebih nyaman di luar. Itu yang aku nggak mau sih. Apa pertanyaan yang paling berat ditanyain sama anak sampai sekarang? Ada nggak? Yang pertama, eh, siapa Maria Magdalena? Yang kedua, kenapa kenapa katanya God itu nggak bisa punya son, and then why ada son of God itu. Terus Mmm, yang ketiga, dia nanya apa arti kebahagiaan buat kamu. Terus yang keempat baru aja kejadian, kalau yang keempat ini baru aja kejadian. Tadi aku bilang sama dia, kasih aku waktu ya untuk mikirin jawabannya. Yang keempat dia nanya, pernah nggak merasa menyesal di dalam kehidupan kamu, dia bilang gitu. Itu baru aja kejadian lagi kita makan malam. umur 10 tahun nanyain itu? Betul. Kalau Siapa Maria pertanyaan siapa Magdalena? Maria Magdalena dan kenapa God punya itu di umur 7 tahun. Kebahagiaan Wow. di umur 8 tahun, lalu yang tadi itu di umur 10 tahun. Jadi siapa Maria Magdalena itu? Teman-teman buat yang dengerin ini, konteksnya adalah aku kebetulan ibu yang memakai jilbab. Kami keluarga Islam. Kebayang ya, Oke. kebetulan di keluarga suamiku tipenya Islami sekali, terus kemudian cucunya bertanya siapa Maria Magdalena gitu. Kebayang muka ibunya kayak, oke gitu. Tapi ini seru sih buat aku, mungkin salah satu hal yang aku syukuri nggak jadi meninggal gitu ya, atau ketika nggak sadar 18 jam itu tidak berlanjut adalah ini sih kayaknya sekarang. Bisa ngobrol, bisa mendengar pertanyaan ajaib-ajaibnya gitu ya. Dan bisa jadi tempat buat, ya bukan cuma dia tapi juga ponakan-ponakanku, anaknya almarhum kakakku gitu ya, untuk jadi tempat mereka pulang, pulang untuk menceritakan apa yang mereka rasakan gitu. Pas, anak Ciega siapa namanya anak Ciega? Kalau boleh Namanya tahu? Syahla, boleh Syahla. konsen? Oh boleh katanya disebutin. Pas, Syahla nanyain apa arti kebahagiaan, apa yang Ciega jawab? Jadi sebenarnya pertanyaan ini terjadinya bukan ke aku dulu. Kebetulan hari di mana Oh, pertanyaan itu ditanyakan, aku ada undangan premier salah satu film. Sehingga mhm, aku punya sahabat yang luar biasa baik sekali mau menemani dia gitu. Nggak apa-apa gue aja yang oh, temenin santai, gue nginep di rumah lo gitu kata sahabatku. Dari jam 7 malam nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba jam 10 malam temanku tanya, lu di mana? Terus aku bilang, gue udah di jalan pulang. Buruan pulang. Anak lu nanya arti kebahagiaan. Gua nggak bisa jawab, kata dia gitu. Temenku bilang, boro-boro jawab kebahagiaan. Gue punya pacar aja umur 35. Coba lu jelasin, kata dia gitu. Buruan pulang, kata dia gitu. Terus aku jadi ketawa-ketawa kan karena dapat WA kayak gitu. Ketika aku pulang, memang dia belum tidur tuh. Aku pulang kayak setengah 11 lah ya, gitu. Terus iya. dia belum tidur. Tag team tuh kan. Temen aku melipir gitu ya. Terus aku ngajakin ngobrol, "Emang kenapa nanya itu?" Pertamanya aku tanya kenapa dulu sih. Terus kemudian dia bercerita, "Aku tuh ngerasa aku belum menemukan kebahagiaan aku." Gitu.
Wow. Kenapa gitu? Iya, karena kayaknya aku belum mencapai apa yang aku mau. Mhm. Pengen banget jitak ya, umur 8 tahun apa sih yang lo mau gitu ya. Dalam hati aku yang saat itu berumur 36 tahun kayak, gitu. Rasain dulu deh jadi mbak-mbak mau usia 40 gitu. Heeh. Terus kemudian kenapa? Iya kayaknya kakak-kakak aku, ponakan-ponakanku udah menemukan kebahagiaan. Mereka sekolah, memang yang satu lagi pada keluar negeri waktu itu. Eh, Oh ya. Ayu udah di Malaysia, kakak udah di gitu-gitu dia sebut lah. Terus yang satu lagi juga udah bahagia. Aku kayaknya belum deh. Aku juga belum tahu sih aku mau apa gitu. Kalau Mhm, Umi udah menemukan kebahagiaan belum? Dan aku jawab, sebenarnya bahagia itu relatif dan yang menentukan kebahagiaan itu kita sih Kak, gitu. Dan itu tanggung jawab kita untuk bahagia, bukan tanggung jawab orang lain. Kalau menurut aku, sekarang aku udah bahagia. Aku udah kerja di tempat yang aku bisa atur sendiri kapan waktu kerja aku. Aku nggak harus ke kantor tiap hari, aku bisa nemenin kamu, bisa ngobrol sama kamu. Ya, walaupun ada gedek-gedeknya sih kalau ngobrol sama kamu atau nemenin kamu belajar gitu. Jawabannya gitu. oke. Terus, eee, puas kah dia dengan jawabannya? Tentu tidak. Pertanyaan yang cukup menggugah adalah ketika tanya, if you happy, why you always mad? Ah, Ciega apakah jenis, ibu yang kayak gitu, yang sering marah-marah di rumah? Hai teman-teman yang mendengarkan ini, kita nggak bisa bohong ya. Jadi dewasa itu tuh menurut aku sih berat ya gitu. So many things gitu. Kita Ya, kayak ada hal-hal yang bisa jadi pemicu. Tentu bukan salah orang-orang yang bikin pemicunya. Bisa jadi karena aku juga nggak dengerin alarm yang di tubuh gitu ya. Bisa jadi waktu itu ya, aku misalnya lagi capek, kemudian ke-trigger terus mhm, marah. Nah, memang mhm, Anakku sering banget tuh ngelihat misalnya, aku lagi debat sama klien gitu, atau misalnya kalau dia lagi numpuk tugasnya, anakku tuh sekolahnya blended learning. Jadi by project gitu tugas-tugasnya. Nah, dia oke. hobi banget, nggak tahu kenapa hobi banget numpuk tugasnya dan dikerjakan di akhir. Nggak bisa nyalahin, karena dulu kami begitu zaman sekolah, ngerjain tugas kayaknya nunggu-nunggu ya, ditumpuk-tumpuk. Iya, Jadi ada hal-hal kayak gitunya. Ya udah, jadi malam itu aku juga jelasin kenapa orang bisa marah, kenapa marah. Terus aku juga menempatkan bahwa aku juga sedang berproses untuk jadi orang yang gak marah-marah gitu. Ya memang agak-agak nggak tahu kenapa ya, kayaknya memang mungkin buat aku salah satu tempat aku belajar ya dari pertanyaan-pertanyaan anakku. Pernah kami lagi di kafe, waktu itu isinya cuma mhm, aku, dia, satu ponakanku umur di atas dia 2 tahun, kemudian satu lagi udah 20 something. Ini si paling gede lah, ponakanku yang cowok. Terus dia mhm. tiba-tiba nanya sama kakaknya, "Kakak, pernah nggak kamu uh, pernah nggak kamu punya perasaan kayak black hole di dalam hati?" Gitu. Terus kakaknya, "Gimana? Wow, Black hole di dalam hati?" kata dia gitu. "Apa tuh?" kayaknya harus kayaknya harus dikasih buku bacaan Om Henry Manampiring kayaknya. Iya sih, ini nih memang pertanyaan-pertanyaan dia tuh kadang memancing kami untuk berpikir gitu kayak astaga. Dan jujur pertanyaan dia tadi di meja makan tentang penyesalan itu tuh belum aku jawab. Aku baru jawab sedikit gitu ya, belum benar-benar secara detail. Aku cuma bilang sama dia kasih aku waktu untuk mikirin. Emang dulu waktu aku di usia muda ada fase di mana aku kadang suka nyesel sama apa yang aku lakukan di belakang, tapi kayaknya kalau di umur sekarang aku udah nggak kayak gitu sih, udah bukan nyesel tapi lebih jadiin itu proses pembelajaran aku gitu. Cuma belum belum detail tuh karena kepotong kita harus ngobrol ya malam ini. Oh gitu ya. Ya mungkin bisa jadi anak, Ciega, eee, bisa jadi seorang prodigi
filsuf ya, karena pertanyaan-pertanyaannya memang mempertanyakan tentang hal-hal yang ada di dalam diri ya. Karena Betul, padahal tuh aku nyiapinnya ini loh, sebagai seorang ibu aku udah nyiapin jawaban dari mana bayi lahir gitu, iya atau iya iya iya. bagaimana cara membuat bayi gitu, aku udah siapin itu gitu, tapi ternyata nggak menarik menurut dia, pertanyaan-pertanyaan kehidupan jauh lebih menarik buat dia, aneh juga emang. Iya. Kalau ini sih sebagai hint aja ya yang karena, filsafat stoicisme itu kan mempelajari tentang emosi sebenarnya. Kalau filsafat yang lain kan, curiosity tentang hal-hal yang ada di muka bumi ini kan ya. Tapi Mhm, kalau filsafat stoicisme ini adalah curiosity tentang hal-hal yang berada di dalam diri kita, terutama hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, tentang kebahagiaan juga sebenarnya kebahagiaan itu adalah sebuah emosi sama seperti emosi kayak kesedihan, kekecewaan, putus asa gitu ya. Dan terkadang, bukan terkadang memang penyebabnya adalah pendapat kita sendiri atau opini kita sendiri tentang, eee, hal-hal di luar kendali. Kayak misalkan, oh kita bahagia karena kita punya punya air misalkan, kita punya air, terus ketika air itu habis kita merasa sedih. Itu kan padahal, air itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, kapan aja bisa hilang, kapan aja bisa terampas gitu. Tapi ya, eee, kita bisa memperbaiki opininya kita sendiri tentang hal-hal di luar kendali tersebut gitu. Dan ya mungkin kalau suka baca, suruh baca buku Om Henry Manampiring dan mungkin bisa jadi filsuf nanti setelah besarnya gitu. nanti ya coba kita arahkan, sejauh ini sih, hobinya atau cita-citanya masih seputaran sama art sih dia. Pengen jadi Iya. fashion designer, pengen jadi, dia bilang voice actor, yang gitu-gitulah. Oh, nice. Eee, di Ciega punya perusahaan sendiri berarti posisi Ciega apa, CEO, apa direktur? Posisinya sih CEO, Chief of Everything, everything ya, ti Sunda ieu teh, pake pi, pake P, Everything. nya, Heeh. Chief Chief of Everything ieu teh, lelah ya ternyata. Saya sih Lelah ya? saya salut sama Raffi Ahmad, sama semua nama lah yang hebat, termasuk anaknya Om Tommy Soeharto ya, oh enggak deh. Ternyata capek capek, luar biasa memang. Karena mungkin Dan ngebangun dari awal kali ya, heeh, emang energi yang dikeluarkan harus lebih dan tanggung jawabnya lebih gitu. punya berapa karyawan sekarang? So far sih kita best project gitu ya, terus kemudian, tapi kami punya beberapa grup gitu. Nah itu so far ada 3 grup lah. Tapi kalau ditanya, eee, sekarang posisinya lagi di naik banget kah atau di mana, sekarang posisinya lagi berpegangan agar eee, tetap stay di tempat. Jangan jatuh-jatuhan gitu, karena ini kayaknya 2024 lumayan sulit ya, gitu. Oke, dalam menjalankan keseharian, apa yang bikin hari Ciega tuh full gitu? Apa achievement harian Ciega gitu bahwa, "Oh, hari gua udah full nih kalau gua udah ngerjain ini." Kayaknya, hari sudah full tuh kalau hari itu bisa melewati hari dengan tidak ada intonasi yang tinggi. Oh, itu udah achievement banget tuh. Luar biasa saya hari ini, well manage emosinya gitu. Apa yang menyebabkan, apa, stres atau bikin intonasi Ciega naik biasanya?
Biasanya sih tentu klien ya, klien kan ada aja gitu, tapi juga kadang-kadang anak-anak di tim gitu ya, ada aja. Ya, Mhm. beberapa mengalami ajaib-ajaibnya Gen Z, tapi ya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kayaknya sih itu sih tantangannya sih. Tapi sisanya, mmm, achievement lagi apa ya? Oh, achievement lagi kalau saya dalam sehari bisa masak 3 kali as a normal hari libur gitu. Jadi biasanya saya tuh di rumah gitu membiasakan kayak pagi masak, bikin sarapan, Mmm. siang menjelang makan siang, bikin makan siang, malam bikin makan malam gitu. Berarti most days, Ci Ega tuh kerjanya di rumah ya? Atau Betul, banyak di rumah, ke kantor paling kayak seminggu sekali atau 2 kali, meeting di mhm, luar, ya paling gitu sih, dalam seminggu tuh ada beberapa meeting di luar. Nah, biasanya kalau lagi di rumah diisinya sama itu, bangun pagi, masak, ngeliatin anak sekolah, meeting gitu. Makanya kalau emosinya termanage dengan baik hari itu aja, well achievement itu, keren. Membanggakan diri sendiri. Ya bisalah tepak-tepak pundak sendiri, alhamdulillah semua pekerjaan rumah, semua pekerjaan di eh, pekerjaan pekerjaan pribadi juga bisa selesai gitu. ya kalau ada hal-hal yang istilahnya yang menyebalkan gitu ya, apa yang Ci Ega bilang kepada diri sendiri buat agar emosinya bisa tertata gitu? Hmm, sebenarnya semenjak September 2023 saya ketemu seseorang yang mengubah hidup saya. Dari dia saya belajar bahwa pada dasarnya kehidupan itu kayak panggung aja. Setiap Nah, chapter atau setiap, keseharian saya gitu ya, itu tuh kayak panggung-panggung aja. Jadi mmm, kalau emosinya lagi naik gitu ya, saya memutuskan untuk pindah panggung. mmm, Jadi dirasain aja, oke gue marah, tapi gue nggak pengen lama-lama nih. Kalau marahnya udah bisa dirasain, terus kemudian agak agak tarik ke belakang, kenapa ya gue marah? Ntar kalau udah kelar, udah pindah panggung. Kalau dulu, saya circa dari lahir sampai circa 2023 di bulan Agustus, hidup saya tuh, saya percaya bahwa saya itu analoginya hampir mirip sama gas 3 kilo. Kecil, bantet, meledak-ledak gitu. Jadi mhm. emang orangnya, saya percaya Bu, saya itu orangnya marah-marah aja gitu, tapi sebenarnya enggak. Ternyata kita bisa mengelola emosinya jauh lebih baik. Saya orangnya dulu kayak gitu sih. Saya di kerjaan itu, senangnya kayak pengennya marah-marah aja gitu, kayak marah-marah itu kayak sesuatu yang, apa ya, yang pleasurable gitu. Kayak Dan keseharian aja gitu ya. Itu tuh kayak ya keseharusan it kan. betul betul, kita ngerasanya kayak, ya itu mah biasa aja emang gua, gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikirkan dan, ketika saya membaca buku-buku stoicisme gitu ya, marah itu sebenarnya nggak baik gitu. Betul, sepakat. Marah itu Mmm, nggak baik dan bisa merusak karena, eee, buat apa marah gitu. Kalau ditanyain lagi kadang kan kita setelah marah itu ngerasa menyesal ya, menyesal itu karena kayak, komunikasi sama orang juga jadi jelek, terus, apa namanya, relation juga jadi kayak kayak awkward gitu kan setelah kita marah-marah kan. Terus ya kayak gitu. Jadi, yang saya belajar itu ya sebenarnya nggak marah-marah juga masalah itu bisa selesai sih sebenarnya. ya ya. Saya tuh percaya bahwa orang boleh merasakan marah, karena marah bagian dari emosi yang memang ada di dalam diri kita, sama kayak senang, sedih, terus kemudian khawatir gitu ya, itu normal. Yang nggak That's normal right, ya. adalah perilakunya, yaitu marah-marah gitu. Itu yang akhirnya kalau aku jadi berkaca gitu ya, salah satu hal yang mau aku ubah sih si marah-marah itu. Yang pertama, usia udah nggak muda lagi.
Jadi mesti jaga-jaga tensi ya, Syai. Hmm. Nggak bisa tinggi-tinggi juga. Terus sadar bahwa ya kayak Kak Lambang bilang tadi gitu ya, bahwa kita tuh emang marah-marah tuh nggak ada manfaatnya sih. Udah mah kita capek, terus kemudian kadang karena kalau di aku berbahayanya adalah ketika aku marah-marah, terus aku mengeluarkan kata-kata, kata-kata yang aku keluarkan itu selalu pasti nyakitin orang. Yang mana menurutku gitu ya, jadi nggak oke aja lah gitu. Udah bukan usianya lagi gitu ya di titik yang itu, makanya akhirnya sekarang ngelolanya jadi lebih mudah. Termasuk apapun dalam kehidupan sih, bukan hanya si marah-marahnya aja, tapi kadang menerima apa yang ya di usia ini jadi belajar bahwa ikhlas tuh bukan cuma sekedar diomongin, tapi ikhlas tuh benar-benar menerima tanpa komplain gitu aja dalam hal apapun. Ya, menerima ini ya, menerima kalau di stoicisme istilahnya menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ikhlas itu Betul. kayak kebijaksanaan, ya udahlah kita juga nggak bisa ngendaliin orang, ya udah nggak usah marah gitu, ngapain sih, gitu. Dan Iya betul betul. tadi yang, Cega dapet juga ya, kayak kita itu, kayak apa, sandiwara ya, hidup ini kayak Kayak di panggung panggung-panggung sandiwara. gitu ya. Kita tuh kayak Iya pementas gitu. iya, tapi yang saya pelajari ya, itu bener sih, saya setuju, dan yang saya pelajari juga, eee, kita itu harus memilih peran tidak dalam porsi besar, tetapi dalam porsi kecil misalkan. Kayak saya sekarang peran saya ya sebagai orang yang ngobrol sama si Ega gitu ya. Jadi pikiran saya nggak kemana mana, pikiran saya nggak mikirin apapun, yang mikirinnya fokus tentang ya obrolan ini aja gitu. Dan saya pun mempraktekkan itu di dalam keseharian saya. Sekarang mau seruwet apapun masalah yang saya hadapi, saya tidak pernah merasa bahwa, eee, saya butuh untuk marah gitu. Ini kayaknya gue harus marah nih, dan saya nggak mau gitu. Ya. Dan dalam stoicisme juga ya mungkin Ci Ega bisa pakai juga ya, eee, ada 2, kita boleh marah, tetapi marah kita itu, beralasan gitu, bukan karena kita merasa emosi lalu kita marah gitu ya. Dalam stoicisme itu marah itu boleh kalau alasannya itu cinta. Make Gimana? sense nggak? Bentar, ini menarik. Marah itu boleh kalau Iya, alasannya cinta. cinta. Oke. Iya. Kayak So gimana tuh? Marah karena alasan cinta tuh kayak kayak gimana? Ini nggak so it's kayak like kayak kalau kita lagi jealous gitu ya? Itu kan marah karena cinta, bukan ya? Bukan kayak no gitu ya? no no, marah karena kayak eee, misalkan kita lihat pelatih olahraga misalkan ya, pelatih olahraga. He love his job, right? Dia Ya, itu ya. cinta banget sama orang yang dia latih. Makanya kita sering lihat pelatih olahraga itu teriak-teriak, marah-marah ke atletnya, teriak-teriak, ya dia itu teriak-teriak karena memang dia cinta kepada atletnya, dia sayang kepada atletnya biar mereka itu dapat pesannya bahwa Mhm. mereka itu harus melakukan hal yang benar ya. Sama juga kayak misalkan ya Ci misalkan ya seorang ibu ya, ketika kita misalkan Ci marah kepada anak Ci, kan alasannya memang karena sayang gitu, "Jangan ngelakuin itu," gitu, jangan ngelakuin itu," kan itu wajar gitu. Karena 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 cinta bukan karena memang melihat orang nyebelin, kita harus marah. Macet, kita harus marah, gitu kan. Oke Kita oke. benci ngelihat pemerintah, kita harus marah, kayak gitu. Jadi itu yang saya pelajari. You angry because you love about something and you want somebody to receive your message that you love
your the things that you love gitu, kayak gitu. Make sense ya? Menarik. Make sense, make sense. Iya, Ya, iya. ya benar benar benar. Kadang tuh kita mudah ke-trigger justru sama hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya sama kita gitu. Iya, karena Terus misalkan si Ega lagi mimpin rapat satu project, kan si Ega cinta sama project-nya kan, bukan marah karena orangnya nyebelin, bukan, karena si Ega misalkan marah atau terlihat tegas karena you want to do this project right kan, mhm. bukan karena, "Lu tuh bego banget kenapa sih?" Nggak bisa dibilangin kan, bukan, harusnya tidak seperti itu. Jadi, Iya iya. Walaupun hei seringnya ya. begitu ya. Ya, ya, tidak bisa dipungkiri mungkin banyak orang yang tidak mengerti cara mereka melakukan, tetapi ya kita harus mendirect alasan kita melakukan sesuatu. Itu sih yang saya pelajari, dan saya juga sekarang lagi belajar. Saya baru aja dapat pekerjaan baru, di mana pekerjaan itu memang berantakan sekali, dan saya jujur kemarin ngomong sama HR, sama sama GM, eee, "Hey, saya punya pengalaman nih. Saya tahu saya ngelamar ke sini jadi server, terus, lu butuh supervisor, dan gue pengen ngasih tahu tempat lu ini berantakan, please promote gua," gue bilang gitu. Taunya dikasih. Ini ya, lebih ketika kita bisa me-manage, semua emosi yang kita rasakan tuh hasilnya jadi maksimal ya. Bahkan ketika ngomong tadi kan kita sebenarnya kesel ya, tapi kita jadi bisa kasih solusi gitu. Karena selama ini biasanya kalau orang yang kesel marah-marah doang nggak ada solusinya. Iya, 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 betul. Saya pernah baca juga Michael Jordan itu dia sukses ya, dia sukses, tetapi dia itu kesuksesan dia itu didasari dengan rasa rasa benci ya, rasa benci karena benci terhadap orang-orang yang merendahkannya. Dia itu ingin ingin apa, membuktikan bahwa dia itu bisa sukses, dia itu bisa menjadi orang. Tapi terlihat sekali bahwa ya dia itu capek, dan itu bukan alasan yang baik untuk menggapai sebuah kesuksesan gitu. Yang lebih baik itu ya cinta sih, cinta cinta terhadap sesuatu gitu. Ini kayak lagu Indonesia, semua karena Sebetulnya cinta. Tapi tapi ngerasa nggak sih Kang kayak menjelang usia 40, lu udah 40 atau menjelang usia 40? menjelang menjelang usia I just turned 26. Iya, oke. 36, Oke. 36. Iya, iya. Kayak kalau gue ngerasanya jadi late 30 gitu ya. Iya, Gue tuh ngerasa bahwa dan ini divalidasi dengan beberapa temen gue juga yang ngobrol bareng gitu, kita tuh merasakan bahwa gila ya, kayaknya di usia ini kita jauh lebih banyak kontemplasi, kita jauh banyak betul, lebih betul. mikir, lebih meredam gitu hal-hal yang kayaknya dulu zaman muda wild banget gitu atau misalnya rude banget gitu. Sekarang tuh kayak teman-teman aku suka nanya, "Lo kalau marah ke tim gimana gak?" Terus aku bilang, "Percaya atau enggak, gua tuh jarang banget sekarang marah ke tim gua dengan gaya gua yang di umur 20 gitu ya. Itu tuh udah nggak Mhm, pernah. mhm. Bener-bener nggak pernah. Kalaupun di WA itu straight to the point aja, kesalahannya apa, terus cari solusinya. Udah nggak lagi pakai yang harus bentak-bentak, udah nggak di fase yang itu. Cuma memang kadang suka kelepasan huruf gede aja semuanya. Atau settingan muka gitu ya, settingan muka tuh sekarang udah bisa lebih smooth lah. Kalau dulu kayaknya kalau ngelihat orang-orang yang ajaib-ajaib kayak muka tegang aja bawaannya gitu. Dan beberapa teman-temanku yang di letter T juga pada rata-rata gitu kayak gue tuh kayak udah nggak punya energi sih ngurusin yang gitu-gitu. Gue mendingan fokus sama apa yang bisa gue lakukan sekarang dan apa yang bisa gue lakukan untuk bikin ini jauh lebih baik gitu. Mhm. Kalau dapat masalah itu apa, seringnya lewat SMS atau nelepon atau WhatsApp, Di mana nih? Di kantor? di tim, di kantor?
Oke, kalau di kantor biasanya kalau ada masalah pilihannya kalau misalnya urgent, grouping, biasanya aku akan grouping via Zoom gitu ya. Mhm. Jadi Zoom meeting atau kalau urgent banget pakai WA video call. Aduh, Mmm. kasihan banget emang anak buahku ya harus terima telepon. Paling gitu. Apakah apakah Cega ngerasa ngerasa apa ya, ngerasa karena sebagai pemilik perusahaan menjadi sebuah tugas untuk menyelesaikan semua masalah atau pernah nggak, nge-delay dulu biarin karyawan Cega nyelesain masalahnya sendiri? Biasanya sih tergantung sama permasalahannya. Kita lihat juga kan ya, mana-mana yang penting gitu. Biasanya tuh kalau lagi ada kerjaan gitu kan, kita ada Mhm. kalau ada kerjaan pasti akan bikin grup sesuai brandnya gitu. Misalnya lagi Mhm. ngerjain dalam 1 bulan ada 3 brand, berarti akan ada 3 grup. Di setiap grup itu ada project manajernya. Biasanya aku mantau tuh, aku suka mantau lagi ada apa nih permasalahannya. Nanti yang aku tanya duluan project manajernya ada apa, ada yang perlu bikin gue, ada yang perlu gue bantu nggak untuk gue turun. Terus kalau project manajernya bilang aman mbak, nah ya udah itu aman, atau aman nggak gitu. Eh, aku punya partner cowok kebetulan, nah dia tuh biasanya orang Mhm. pertama yang aku uber biasanya dia dulu. Ini harus apa, gimana gitu. Begitupun dia kalau misalnya ada urgent pasti langsung nggak, ada ini kayak lo mesti turun deh gitu. Biasanya gitu sih. Emang ya itu mungkin karena memang punya kantor sendiri gitu di usia yang udah late 40 gitu, jadi ya ini masih kantor kecil-kecilan tapi di usia ini rupanya sebagai gaya pemimpinnya juga udah mulai berubah. Kalau dulu kan kayaknya ya karena gue terbiasa juga jadi ketua something something gitu, kayaknya pengen semua dikerjain sendiri. Kalau sekarang tuh udah Mhm. bisa menavigasi dan udah bisa mendelegasi juga ke orang gitu. Kan sebenarnya tantangan tantangan sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana lo bisa berkomunikasi dan mendelegasikan tugas kan. Ada yang kayaknya Mhm. orang pengen dikerjain semua ya, enggak sih, udah enggak di tahap itu untungnya. Mhm. Mhm. Ya, kenapa saya nanyain ini karena, ya contoh saya juga sih lebih apa ya, karena memang, eee, kalau saya sih masalahnya tuh lebih banyak di keluarga gitu ya, terus karena saya apa namanya, LDR sama anak, Mhm. sama keluarga, jadi agak membuat stres dan ya saya harus, mencari tahu gimana caranya biar saya nggak stres gitu ya, saya nggak pusing, saya nggak marah-marah, saya tetap sehat mental gitu. Iya, benar benar Ada benar. teknik juga, salah satu teknik banyak juga dipraktekkan sama pemimpin-pemimpin dunia gitu, terutama cerita tentang Napoleon Bonaparte gitu ketika dia mendapat surat atau mendapat masalah, banyak pemimpin-pemimpin dunia yang meniru Napoleon Bonaparte untuk tidak merespon masalah tersebut secara langsung gitu ya, Hmm. eee, Perlu dicerna I don't dulu know gitu if ya. Kita tuh perlu cerna dulu sebenarnya. loh bahkan bahkan mereka itu nggak mau buka suratnya dulu gitu, ah, biarin aja dulu nanti Mhm. aja bukanya. Dan kebanyakan bahwa setelah seminggu atau beberapa hari dia buka suratnya, masalahnya udah kelar duluan. Karena sebenarnya masalah itu ya pelajarannya masalah hidup itu sebenarnya, kita tidak perlu membawa apa ya, kita tidak usah dibikin pusing gitu. Karena terkadang masalah hidupnya tuh kelar sendiri gitu tanpa tanpa kita marah, tanpa kita emosi, tanpa kita stres gitu. Ya Ya, intinya ya. sih saya juga orang yang dulunya memang gitu ya, seneng seneng marah, kayaknya marah itu kayak kayak pleasure aja gitu, kayak tetapi ya Kayak abis marah tuh kita lama-lama satisfied banget gitu ya. iya iya, saya tuh apa ya, klimaks-klimaksnya tuh setelah ini, setelah Covid itu kan, setelah Covid tuh saya ngerasa pikiran saya tuh kacau banget, apalagi waktu di Indonesia, nggak punya kerjaan, nggak ada penghasilan, terus,
mantan istri juga kayak apa, ya keluarga lah istilahnya, masalah keluarga juga rumet gitu kan. Terus ya dulu tuh saya sampai setiap ada masalah tuh kayak gimana sih, punya masalah terus nggak bisa ngelarinnya, terus kayaknya pengen Mhm. ngebanting ngebanting barang, pengen nonjok tembok, tapi ditahan gitu. Tapi sekarang tuh lebih lebih bisa lebih bisa dikendalikan dan lebih tahu apa ya, cara ilmunya, ya banyak kontemplasi mungkin ya, dan jang naon sih kalau kata kata orang Sunda tuh jang naon sih, buat apa sih gitu marah-marah, buat apa dipikirin gitu. Iya, iya. Boleh tahu nggak, marah paling parah tuh terakhir kapan? Paling parah ya dua 2 tahun yang lalu mungkin ya, Hmm. 2 tahun yang lalu ya, berantem sama teman di kerjaan. Ya karena di pikiran saya tuh kayak, ini orang songong banget gitu, harus harus dikasih pelajaran gitu kan. Dulu kan saya mikirnya gitu, harus dikasih pelajaran gitu kan. Pelajarannya itu ya kita tuh merasa 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 memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang biar mereka itu menjadi orang yang benar, padahal kita sendiri itu melupakan diri kita sendiri gitu. Ya. Harusnya kita mengingatkan diri kita untuk menjadi orang yang benar, terus kita harus lebih banyak mengendalikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Tapi, eee, akhir-akhir ini sih saya karena saya latihan olahraga ya, eee, emosi saya tuh ada namanya kayak apa, kayak, runners runners blues, atau sama kayak mungkin ibu setelah ibu melahirkan itu ada blues-nya kan, Baby blues, baby blues. baby blues. Kalau di pelari itu ada namanya runners blues. Jadi Mhm. setelah latihan kayak long run gitu, kita tuh ngerasa capek, ngerasa mood-nya tuh jelek, terus ngerasa sedih. Di situ saya belajarnya tuh di situ. Jadi saya tahu emosi saya, "Oh ini saya lagi capek nih." Saya nggak boleh nge-ventilate emosi saya gitu. Karena saya tahu saya capek, saya harus hati-hati dengan apa yang saya ucapkan, dengan apa yang saya lakukan gitu. Dan bahkan Ya. sekarang kalau berantem sama si cinta pun saya lebih lebih ya udahlah santai aja, dan juga dia reda sendiri. Kalau dulu kan maksa kayak, "Kenapa sih kamu marah gini gini?" Sekarang mah udah biarin aja dulu lah. Kalau dulu kalau bisa sampai jam 3 pagi sih jam 3 pagi diselesaikan masalahnya. Iya iya, sekarang mah udahlah kalau dia udah tidur, udah terdengar ngorok halusnya, ya udah biarin, saya juga tidur. Ya, 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 Kayak menarik, gitu. menarik. Emang, emang ya itu ya, suka dukanya jadi orang di usia 30 akhir tuh gitu kayaknya. Lebih banyak kontemplasi, lebih banyak memikirkan kehidupan, termasuk pertanyaan anakku tadi ya, kayak regrets lo ada nggak sih di kehidupan yang sebelumnya kayaknya gitu. Aku sih lebih banyak gitu sih, lebih banyak kayak, oke, gue udah di titik ini, terus gue harus ngapain. Oke, pasti ada masalah, terus sekarang mesti apa gitu. Gitu sih. Punya penyesalan Cek Ega, yang sampai sekarang belum bisa disembuhin? Eh, belum bisa disembuhin ya. Kayaknya nggak ada kalau belum bisa disembuhin. Tapi kalau aja boleh. Kalau kayak lagunya aku ya, If Only I Can Turn Back the Time gitu ya. Kayaknya lebih pengen ngabisin waktu banyak sama orang-orang yang udah pergi sih. Sama papa mama gitu. Karena dulu kan papa meninggal aku beberapa bulan lagi menuju 17 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan lagi gitu ya, 6 bulan lagi menuju 17. Dan nyokap nggak ada itu 2 minggu sebelum aku ujian, yang mana selang dari bokap berarti 1,5 tahun. Terus kakakku yang perempuan eh, meninggal meninggal di saat orang terakhir yang dia ajak ngobrol dalam keadaan sadar pagi sebelum dia
pagi 1 hari sebelum dia meninggal adalah aku gitu. Jadi kayaknya kalau boleh, mungkin bukan menyesal, tapi kalau aja boleh gitu ya punya Doraemon gitu ya. Aku sih pengen pengen bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk mereka sih. Kayak ngabisin waktu gitu. Soalnya kalau yang satu masih remaja banget, yang satu kalau yang sama kakakku, aku puas karena 1 minggu dia di rumah sakit, aku 1 minggu nggak pulang dari rumah sakit, nemenin terus. Cuma pengen 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 ngejalanin apa yang dia pengen sih kayaknya. Punya rumah berdekatan gitu. Dia pengen banget punya rumah sampingan. Mungkin karena aku anak bungsu, dia anak pertama, jadi dia pengen banget punya rumah samping-sampingan sama aku gitu. Itu tuh persis kayak obrolan kita dulu waktu mamah masih ada. Nanti pokoknya kalau udah nikah gitu-gitu. Ya, pengen rumahnya samping-sampingan sama mama biar kalau abis gitu. Emang anak bungsu, kalau abis, kalau barang-barang abis minta ke mama. Emang nggak mau susah aja, nggak mau susah. Cuma cuma kalau boleh, kalau ditanya ada yang belum kelar, kayaknya enggak sih. Kayak udah di tahap acceptance mungkin ya. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, baik itu hal buruk, hal paling buruk pun, misalnya gitu, aku pernah waktu kecil mengalami pelecehan seksual gitu, tapi menurutku Masya Allah. apa yang pengalaman paling terburuk itu pun menurut aku ya udah aja gitu. Itu justru membuat aku berproses untuk jadi sekarang dan lebih aware juga dan untuk mengajarkan misalnya seks edu lebih awal untuk anakku gitu ya. Hmm, Terus ya apapun yang terjadi di masa lalu buat aku sih bukan penyesalan tapi jadi sebuah pembelajaran aja. oke. Mungkin Kelihatan pertanyaan banget terakhir. tante-tante umur 38 ya. Iya emang emang. Emang kalau udah umur 38 tuh banyak gitunya. Tapi sebenarnya apa, mungkin yang dengerin juga ya, harus ini ya, harus kontemplasi itu harus sebenarnya dari usia dini karena biar apa ya, biar tidak ada rasa menyesal, tetapi lagi-lagi gitu jangan jangan menyimpan rasa sesal di dalam otak kita terlalu lama gitu. Karena ya you have to move on with your life gitu ya. Dan Betul, saya betul. Dan juga menurutku anak-anak zaman sekarang tuh lebih beruntung dan luar biasa menurut aku pada pintar-pintar gitu karena memang mereka punya privilege dalam hal teknologi gitu ya. Mereka punya beberapa banyak yang punya privilege dalam hal orang tua yang jauh lebih mapan dan segala macam, akses yang ya, lebih mudah gitu. Banyak channel untuk mereka belajar tadi yang Mas Herlambang bilang di sini kini gitu ya, fokus sama apa yang terjadi sekarang gitu. Terus kemudian fokus untuk memikirkan mental health-nya tapi jangan kebablasan gitu. Ketika kita ngomongin mental health, ya seimbang aja gitu. Tapi bukan berarti kita harus dipuk-puk terus, ya nggak bisa gitu. Emang mmm, harus nggak harus selalu work life balance gitu. Kadang emang hidup lo ada yang nah, lebih naik, ada yang lebih turun ya. ya, It's normally life gitu. iya. Iya, sama apa ya, saya sih sekarang tuh nggak terlalu banyak mengkonsumsi berita di media sosial, berita di YouTube, berita di internet gitu, biar biar hidup tuh, eee, terasa lebih waras karena kita itu melihat dunia tidak baik-baik saja karena kita terlalu banyak menerima informasi bahwa negara ini tidak baik-baik saja, dunia ini tidak baik-baik saja gitu. Kita lebih baik tidak tahu gitu, supaya apa ya, supaya ya kita itu sehat gitu ya. Ketika kita juga kan, kayak kalau kita terlalu banyak makan gitu ya dalam sehari atau bahkan terlalu banyak minum kan kita kenyang ya, jadinya pengen ke toilet terus, pengen Hmm, hmm, hmm. apa, perut juga sakit, kembung dan segala macam gitu. Jadi ya informasi juga sama sih, saya juga kayak gitu sekarang. Terus Ya, ya. pertanyaan terakhir mungkin ya, ini udah sejam. Iya loh. Apa Duh, yang emang nggak bisa dipancing kalau ngobrol. Maaf, maaf. Gimana? Apa yang apa? apa yang what always, makes you feel loved gitu, apa yang membuat Ci Ega itu merasa
saya itu dicintai? Wow. Wow, menarik. Ah, apa ya? Pada dasarnya ketika orang ngelihat aku sebagai aku, Ega as a individu tanpa ada embel-embel apapun. No judgment? Karena ya, eh, Ega aja, udah. Ini Ega, udah nggak ada tuh Ega sebagai apa. Ya udah, lo terima gue as a Ega. Mungkin kalau lebih spesifik lagi, misalnya orang perorangan, kalau sama suami, sejauh ini selalu merasa dicintai sama dia tuh dengan sikap dia yang selalu memberikan aku ruang untuk tumbuh dan tetap jadi diri aku. Uh, kita kenal deket dari 2009 sampai sekarang, berarti sudah 15 tahun setengah kita barengan. Sedetik pun dia nggak pernah ngelarang aku jadi aku. Aku yang temennya banyakan cowok, aku yang emang suka begadang, bisa ngobrol sampai pagi. Mungkin Kang Lambang inget kalau dulu di podcast kita biasa ngobrol sampai pagi kan. Mhm mhm. Nah Sampai kayaknya pagi banget. gila ya, kita bisa sampai dini hari karena waktu itu pandemi dan Nggak ya ada kerjaan. aku harus, dan itu justru saat-saat aku merasa sangat dicintai sama dia karena dia benar-benar ngasih aku ruang. Dia tahu persis bahwa emang aku tipenya kayak gitu. Selama tidak membahayakan untuk aku, selama selama kita juga masih saling komit, dia tuh benar-benar ngasih ruang banget. Dan mungkin itu kali ya. Kalau sama anak, kalau sama anak sih sederhana aja. Ketika dia meluk ibunya dan bilang I love you, lah udah deh tuh, runtuh semua, runtuh Mhm. Oh, that's so sweet. Ya. gitu. Kalau sama keluarga ya udah, ya itu, ketika mereka melihat aku ya sebagai Ega, menerima aku sebagai Ega, Ega yang begini, yang emang Ah, begini aja. Nggak ada yang, wah gue sayang Ega karena ini, enggak ya karena lo Ega maka gue terima. Udah. ya, ya. Life without judgment is always a beautiful life. Betul. Ya, Dan karena ya. itu mulainya bukan dari orang lain atau mengharapkan orang lain, mulainya dari gue belajar bahwa mulainya dari gue. Iya. Kurang-kurangin tuh, kurang-kurangin komenin orang. Iya iya iya. Jangan banyak ngejudgment biar biar hidup tuh enak, nikmat gitu, indah dan bahagia. Betul, betul. Sepakat, sepakat. Aduh. Oke, terima kasih Ci. Terima Makasih kasih udah banyak. nyempetin waktunya malam-malam. Obrolan di malam minggu versi Jakarta nih seru juga ya. Ngobrol antara Indonesia dan US. Terima kasih sudah Iya. dikasih kesempatan luar biasa buat kontemplasi. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bikin kontemplasi ya. Nanti saya akan obrolkan sama anak saya nih masalah apa yang bikin kamu merasa dicintai terutama. Iya iya iya. Ya oke, terima kasih. Nanti semoga kita ketemu lagi di konten berikutnya. Selamat Oke, malam. sama-sama. Selamat malam. Salam buat keluarga. Terima kasih.